Audio Jungle. Audio Jungle. Tugasnya banyak banget sih. Ini apaan sih? Susah banget, aku nggak ngerti. Ibu masakannya kayak ini terus, aku bosen. Ayo, ada yang sering ngucapin hai kanding ini nggak nih setiap harinya? Oh, aku lupa salam dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Putri Amarwati. Sebelumnya, mari kita ucapkan bismillah bersama sebelum melakukan kegiatan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian mari kita bersalawat agar kita diberi syafaat di hari akhir oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan. Kalian sadar atau tidak sih, jika mengeluh adalah sebuah kebiasaan kita yang tidak kita sadari. Terkadang keluhan kita hanya berbentuk kerutan kecil atau bahkan kata-kata yang tidak kita ucapkan atau bisa disebut kita ngomong dalam hati. Entah kita mengeluh tentang susahnya tugas dari dosen, padatnya jadwal kuliah, susahnya praktikum, atau mengeluh tentang masakan ibu di rumah. Lantas, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah boleh mengeluh terus-menerus seperti ini? Menurut kalian gimana? Menurut aku pribadi nih, sebenarnya mengeluh itu boleh kok asal kita tahu tempat di mana kita harus mengeluh. Bukan asal kita ceplos saja nih. Terus di mana tuh tempat kita mengeluh? Menurut kalian di mana? Ya, tempat kita harus mengeluh itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa harus ke Allah? Karena hanya Allah yang tahu isi hati kita, kemampuan kita, bahkan keinginan kita. Ketika kita mengeluh ke Allah, Allah pasti akan datang, terutama ketika kita mengeluhnya di sepertiga malam terakhir. Allah akan siap menerima segala keluhan yang kita tumpahkan. Tidak hanya Allah dengarkan saja, tapi Allah akan memberikan jawaban dengan caranya, tentunya di luar dugaan kita. Meskipun kita tidak tahu kapan jawaban itu ada, namun percayalah bahwa janji Allah itu sungguh nyata. Nah, satu contoh kisah nih. Ketika kita mengalami hal buruk, lalu misalnya kita nih, di suatu hari kita mengalami hal buruk, entah apa aja itu, misalnya ban bocor atau apa. Nah, sebenarnya tuh kita tuh di situ jangan kita lantas mengeluh, ya Allah kenapa cobaan ini banget, tapi cobalah kita bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan sholat, entah itu sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, ketika kita sudah melaksanakan sholat, udah kita ambil wudhu aja deh, kita ambil wudhu, kita habis wudhu aja itu kita sudah merasakan hati yang tentram, dan ada perasaan di diri kita itu ngerasa kita tuh lebih kuat untuk menjalani hari itu. Padahal kan sebelumnya kita sudah merasa putus asa dan kehilangan arah. Nah, tapi karena kita tadi mengeluh kepada Allah, kita sudah mencoba berserah diri kepada Allah. Allah memberi kita kekuatan hati. Beda ceritanya ketika kita mengalami hal buruk, lalu kita bercerita nih ke teman atau sahabat kita, aku tadi tuh gini. Nah, di situ tuh sebenarnya masalah kita tuh bukan tambah selesai, tapi masalah kita itu makin kacau dan membuat kita tuh semakin putus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, barang siapa tertimpa kesusahan, lalu mengeluh-ngeluhkannya kepada manusia, maka kesusahan tidak akan tertutupi, dan barang siapa tertimpa kesusahan, lalu mengeluh-ngeluhkannya kepada Allah, hampir saja Allah memberinya rezeki cepat atau lambat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Rasul aja sudah bersabda kayak gitu, terus kenapa kita masih mengeluh kepada manusia? Nah, tapi perlu diingat nih, jangan kita berlebihan dalam mengeluh, apalagi sampai menjadikan waktu kita terbuang sia-sia. Perbanyaklah kita bersyukur untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai kita hanya mengeluh terus-menerus, padahal Allah sudah memberikan apa yang
yang menurut Allah itu terbaik buat kita. Ya namanya hidup itu pasti ya ada ujiannya. Daripada mengeluh, cobalah kita manfaatkan waktu kita yang kita miliki untuk berkarya, berusaha sedikit untuk menjadi lebih baik, dan berusaha untuk menghadapi lebih tegar. Dan ingatlah bahwa Allah tidak akan menurunkan ujian kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Baqarah ayat 286. Nah, Allah sendiri sudah mengingatkan kita loh, kalau Allah itu nggak akan ngasih kita ujian sesuai kalau kita tuh nggak sanggup gitu. Berarti kan ketika kita mendapatkan ujian tuh berarti Allah tuh udah tahu kalau kita tuh sebenarnya tuh sanggup untuk melewatinya. Ibarat hujan dan pelangi. Allah tahu kita menginginkan datangnya pelangi sehingga Allah menurunkan hujan ke bumi. Allah tahu kita menginginkan kebahagiaan yang hakiki sehingga datanglah hujan untuk melatih kesabaran diri. Allah mengetahui yang terbaik bagi kita. Tugas kita itu hanya percaya dan bertakwa kepada Allah. Nah, janganlah kita merasa benci dengan ujian yang Allah berikan. Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelahnya. Tetaplah sabar di segala ujian yang Allah berikan. Allah pun sudah mengingatkan kita di surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi ketika kita mendapatkan ujian dari Allah itu jangan langsung kita merasa berburuk sangka kepada Allah, kayak ngerasa ya Allah ujianku berat banget, padahal dari ujian itu kita tuh bisa naik level dari yang awalnya kita masih kekanak-kanakan. Dari ujian itu kita bisa saja kita menjadi lebih dewasa. Allah itu selalu memberikan kita yang terbaik kok, jadi jangan sering-sering kita berputus asa. Nah, pada akhirnya kita menyadari memang sungguh indah semua rencananya, datang dengan cara yang tidak terduga, tiba di saat yang tidak disangka. Cukuplah bagi kita untuk selalu yakin kepadanya. Semoga kita bisa melewati ini semua. Sekian NPK denganku kali ini. Mohon maaf bila ada salah katanya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.